Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa manfaatkan di jalan yang diridainya. Maka paling tidak kita selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat senantiasa meneladani Rasulullah SAW dan serta senantiasa mengantarkan kita untuk memperoleh syafaatnya nanti. Kita akan menjadi manusia yang bukan hanya bahagia di dunia, tapi insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan di akhirat kelak nantinya. Ayuhal muslimun wal muslimat ikhwafillah. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini, seperti biasa kita lanjutkan pembahasan kita atau pertemuan kita dengan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan kita, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang hukum tajwid. Hukum tajwid atau makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kita terapkan dalam surah Al-Baqarah. Insya Allah kita sudah sampai di ayat ke-74. Baik, sahabat ikhwatillah, kita mulai dengan membahas makharijul huruf di awal ayat ini, yaitu ada huruf fa. Huruf fa itu adalah huruf torful lisan atau huruf yang keluar di tepi di ujung lidah kita. Summa. Ma adalah huruf asyafatain, keluar di dua bibir kita. Dia juga adalah huruf al-haisun atau huruf yang keluar di hidung. Di sini ada hukum tajwidnya, yaitu gunnah atau digunakan. Contoh, summa, begitu ya. Kemudian ada qa, huruf aqsal lisan, keluar di pangkal lidah, qa. Kemudian ada sin, keluar di tarful lisan, qasa, jadi bacanya qasa. Di sini ada ta yang sukun. Ta adalah tarful lisan, jadi bacanya adalah qa, qasa, qasat ya, qasat. Kemudian ada qa lagi, ku, dia adalah aqsal lisan, kembali keluar di pangkal lidah kita. Lu, dia adalah huruf yang keluar di khafatul lisan atau di tepi lidah. Lu. Ada waw, lu adalah dhamma, maka di sini adalah al-jawf atau dia kalimat yang atau huruf cara pengucapannya hanya bisa keluar di pangkal tenggorokan dan pangkal mulut kita. Jadi tidak boleh keluar di hidung. Contoh, lu, salah ya, tapi lu, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian jadi bacanya adalah kulu. Di sini terdapat hukum tajwid, yaitu mat tabi' atau mat asli, yaitu dibaca panjang dua harakat. Dua harakat. Contoh, kulu, begitu ya. Jadi tidak boleh kulu, kulubu, tapi kulubu. Ba adalah asyafatain, kembali adalah ka adalah huruf aqsal lisan, keluar di pangkal lidah kita atau di pokok lidah. Ku, bukum. Min adalah huruf asyafatain, dia sukun bertemu dengan mim yang bertasdik. Berarti di sini ada idgham mimi. Jadi kita diidghamkan, mim sukun ditekan dan dimasukkan di mim. Contoh, qulubukum, ya begitu ya. Min ada nun sukun bertemu dengan ba, maka dia adalah iqlab. Itu seakan-akan nun sukunnya dibaca min ya. Contoh, mimba. Ain adalah wastul
halki, wastul halki, atau dia adalah keluar di pertengahan tenggorokan. Jadi ba ya, di adalah huruf tarful lisan keluar di ujung lidah. Di wa juga adalah huruf yang keluar di ujung lidah kita. Di sini bedanya ada fa, di sini adalah dia mad tabi' ya, dibaca panjang 2 harakat. La berbaris di bawah, li adalah hafal tulisan, ka kembali asal lisan ya. Jadi awal talika ya. Kemudian fa adalah asyafatain, keluar di 2 bibir. Fa fihim akasal halki, hanya ia adalah wastul lisan, keluar di pertengahan lidah. Di fahia ya, fahia gitu bacanya. Kemudian ka di sini akasal halki, di sini ada alif lam qamariyah ya. Jadi kalhi, ha adalah wastul halki, ya adalah wastul lisan ya. Jadi kalhija. Kemudian ja di sini ada alif yang berdiri, maka dia adalah mad tabi' ya. Dia adalah mad tabi' atau mad asli. Panjangnya dibaca 2 harakat. Jadi kalhijar, ra adalah tarful lisan, dia juga adalah huruf ra yang tafhim atau dibaca tebal ya, ra. Kemudian di sini ada ti, ta adalah tarful lisan, kemudian ada alif akasal halki, waw dia sukun, berarti di sini fathah yang mensukunkan waw, maka di sini adalah dia mad ling atau huruf ling, panjang, baca panjang 2 harakat. Contoh kal hijarati au asya alif akasal halki, sya adalah wastul lisan, du adalah tarful lisan, dia juga bertasdik, berarti ada penekanan. Asyaddu, jadi bukan asyadu ya, tapi asyaddu. Kemudian ka akasal halki, sin tarful lisan, dia juga hamas, jadi mengalir nafas. Kaswa adalah asyafatain. Ini ada ta yang di sini baris 2 tapi ada wakaf, maka di sini dibaca huruf h ya, tidak boleh tapi kaswah begitu ya, kaswah itu mana ada wakaf, kita berhenti. Kemudian ada waw, huruf syafatain wa, ada alif bertemu dengan nun yang bertasdid di depannya, ini akasal haki, nu tarful lisan, dia jual haisun kawan-kawannya. Di sini adalah gunnah, di gunnah. Wa inna mim asyafatain, nun adalah tarful lisan. Di sini dua-duanya adalah al-haisum. Kemudian ada alif lam qamariyah di sini, jadi dipantulkan. Minal hija ha, kembali di sini adalah kasal, di sini wastul halki, di sini wastul lisan. Hija ada berdiri di atas, berarti dia adalah mad tabi' ya. Jadi bacanya minal hijara, juga adalah tarful lisan, dia juga adalah huruf o yang tafhim, dibaca tebal. Ti adalah tarful lisan, lam adalah hafatul lisan, mim berbaris di atas adalah asyafatain, ada alif berdiri, berarti di sini adalah mad tabi', dibaca panjang 2 harakat. Lama ya, minal hijarati lama, begitu ya. Ya adalah wastul lisan, ta tarful lisan, fa ala asyafatain, ja adalah wastul lisan, ru ya. Di sini ru adalah dia tarful lisan yang tebal atau tafhim, dibaca tafhim. Lama yatafajjaru, mim asyafatain, nun sukun, depannya ada ha, berarti di sini ishar halki. Itu dibaca jelas terang ya, jelas, dibaca terang jelas ya. Tidak boleh didengunkan, tidak boleh minhu, tapi minhul gitu. Sini alif lam qamariyah kembali ya.
kemudian ada alif lagi, mensukunkan nun, kemudian ha kembali, kemudian ada ro. Jadi di sini ada izhar halki, kemudian ada aksal halki mat tabi kembali, kemudian ro tarful lisan, dia adalah tafhim, dibaca tebal. Contoh minhul anhar. Di sini disukunkan karena ada wakaf. Kemudian wa adalah asyafatain. Di sini kembali dia adalah nun yang digunnah atau didengunkan ya. Kemudian minha kembali, ini ha, nun sukun bertemu dengan ha, berarti ini adalah salah satu dari huruf halki, maka dia adalah izhar halki, dibaca terang. Tapi di sini ada mat tabi ya, mat tabi. Jadi di sini ada huruf izhar halki dan dia adalah mat tabi, dibaca panjang. Contoh minha, nah kemudian la kembali adalah mat tabi panjang. Nah, la ini seperti biasa adalah huruf khafatul lisan min syafatain, ia adalah wastul lisan sya. Di sini sya. Di sini teman-teman semua bertasdid syaqa ya. Berarti di sini semua ditekan ya. Lama yasyaqqaku ya. Maka semua dua-duanya akasal lisan ya. Ini wastul lisan sya. Kemudian fa asyafatain, ia adalah wastul lisan. Kha adalah huruf adanal halki, dia keluar di ujung tenggorokan ya. Rohu berdamma berarti dia adalah ra yang tafhim, ju adalah huruf wastul halki, wastul lisan maksud saya. Kemudian ada min bertemu dengan nun sukun. Di sini ha, berarti di sini izhar halki kembali, dibaca jelas ya, jelas, baca terang jelas. Minhul, tidak boleh minhul, tapi minhul, ini ha sebagai huruf alif lam qamariyah ya, jadi dipantulkan minhul. Kemudian ini mim baris di atas, kemudian ada tanda di atas, kemudian ada hamzah di depannya. Bahasa ini adalah mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil atau mad wajib dipanjangkan. Di sini bacaannya adalah 5 harakat, jadi wajib 5 harakat. Contoh minhul ma'u gitu ya. Kita wakaf, kemudian ada wa, kemudian di sini alif berbaris di bawah kasal haki, kemudian nun yang bertasdid, berarti di sini kembali dia gunnah, dibaca digunnah, ditekan. Contoh wa inna gitu, minha. Kembali minha adalah huruf nun sukun, min berbaris bawah mensukunkan min, ada ha, berarti dua. Di sini lagi kembali ada izhar halki, kemudian dia adalah mad tabi' ya. Di sini ha akasal halki, keluar di pangkal tenggorokan, jadi bacanya minha. Nah, kemudian lama kembali, di sini adalah lama adalah asyafatain al-haisun ya. Kemudian di sini terpilih lidah keluar karena dia adalah hafatul lisan, jadi lama ya, mat tabi ya, ada alif berdiri lama begitu. Kemudian dia ketemu dengan ha yang sukun, berarti bacanya yahdi. Di to tarful lisan, min adalah syafatain bersukun, nun yang sukun, semua dua-duanya adalah al-haisun, keluar di hidung. Di sini adalah izhar halki kembali karena ada kha ya, kha yang berbaris di atas mensukunkan sya, jadi bacanya min khash ya, min khash. Tidak boleh min khash, tapi min khash ya, yati, min khashyati ya, tilla. Di sini ada lam yang lapas Allah, lapas lam jalalah. Di sini dia tarkik, dibaca tarkik. Allah itu dibaca tarkik atau dibaca tipis
Jadi bacanya min khasyatillah, kita wakaf ya. Kemudian sambung lagi ada wa, min, ma. Di sini wa asyafatain, mim adalah asyafatain, dua-duanya adalah asyafatain, cuma ini mim adalah huruf al-khaisun juga keluar di hidung. Kemudian di sini alif lam kamaria ya. Ma alif lam kamaria, teman-teman. Karena ada huruf jalal jadi langsung masuk di huruf di sini, tidak boleh dibaca mat ini ma ya. Walaupun sini kelihatan ada mat tapi langsung masuk. Wa mau di sini adalah huruf lapas jalalah, Allah jalalah ya. Dia adalah tafhim atau dibaca panjang. Kebalikan jadi ini. Jadi wa mau bigo adalah wastul maksudnya adanil halki, dia adalah keluar di ujung tenggorokan, bigo ya. Wa mallahu bigo fi filin. Di sini kembali link ada ing ya, fi. Jadi ingat fi adalah huruf asyafatain, lin yang akas wastul di sini khafatul lisan ya, baris dua di bawah ya, kasratain bertemu dengan ain sebagai huruf halki ada atau wastul halki, maka di sini adalah izhar halki teman-teman ya, dibaca jelas juga. Di wafilin ya, ma adalah huruf gunnah di dunnah ya, di wafilin ma adalah amat tapi kembali karena ada alif berdiri di depannya, jadi dibaca panjang 2 harakat ya. Setelah diguna dipanjangkan lagi 2 harakat. Contoh di ghafilin amma tarful lisan, ain adalah wastul halki, ma adalah asyafatain, dia ada khaisun juga, lum ta'malu di sini ada huruf al-jauf ya, al-jauf ta'malu, tidak boleh ta'malum tapi ta'malun, nanti kita sebut nun ya, baru dia ke al-khaisun. Di sini karena dia di akhir ayat ke-74, maka yang berlaku di sini hukum tajwidnya adalah mat arid lisukun. Kenapa? Karena ada nun yang huruf hidup disukunkan di akhir kalimat. Jadi cara membacanya ini panjangkan 2, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 harakat ya. Contoh kita mulai di sini. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah ini bisa menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling belajar dan saling memberi manfaat, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Mudah-mudahan bernilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mendapat cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi kehidupan dunia kita selamat, dan insyaallah kita nanti juga bahagia dan senantiasa menyenangkan di akhirat kelak nantinya. Dibilang kurangnya mohon dimaafkan, ketika ada kesalahan maka mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan, karena saya adalah manusia yang biasa tak luput dari kesalahan dan kehilapan. Kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.